Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada episode sebelumnya, para pemain basket Shohoku terhindar dari diskualifikasi kejuaraan basket nasional akibat perkelahian. Semua itu berkat aksi heroik Yohei. Namun saat pertandingan pertama kualifikasi melawan tim Miura Dai, semua pemain yang terlibat perkelahian di bangku cadangkan oleh pelatih Anzai. Akhirnya, mereka dapat bermain setelah berjanji kepada pelatih Anzai bahwa mereka tidak akan berkelahi lagi. Bagaimanakah keseruan lanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Shohoku mulai membangun serangan dengan penuh ketenangan di bawah kendali Miyagi. Para pemain Miura Dai segera berbagi tugas untuk melakukan penjagaan, tetapi Miyagi tampak tak tergoyahkan. Ia menggiring bola dengan santai, mengamati celah di pertahanan Miura Dai. Sesaat kemudian, Miyagi berlari secepat angin menembus pertahanan lawan, lalu mengoper bola ke Akagi. Tanpa membuang waktu, Akagi meneruskannya dengan dunk yang menghentak, memperkecil ketertinggalan Shohoku. Miura Dai mencoba menyusun serangan balik, tetapi dalam sekejap, Miyagi mencuri bola dan melemparkan passing akurat ke Mitsui, yang sudah siap di garis 3 angka. Mitsui melesatkan tembakannya yang sempurna, menambah 3 angka lagi untuk Shohoku. Skor kini 12-24, dan Shohoku perlahan mengejar ketertinggalan. Di bangku penonton, Wozumi dari Ryonan memperhatikan Mitsui dengan tatapan kagum. Baru kini ia menyadari bahwa Hisashi Mitsui, sang penembak jitu Shohoku, adalah MVP saat SMP. Kombinasi mematikan Miyagi dan Mitsui semakin tampak kuat, meski dulunya mereka adalah musuh. Semangat Shohoku makin membara, terlihat dari para pemain cadangan yang ikut bersorak melihat rekan-rekannya tampil gigih di lapangan. Namun, di tengah sorakan itu, Sakuragi terlihat kesal. Ia merasa dirinya tidak mendapatkan dukungan sebesar yang diterima teman-temannya, malah menjadi bahan tawa para penonton wanita. Rasa iri dan kecewa pun mulai menguasainya. Saat Shohoku menginisiasi serangan berikutnya, Sakuragi mengangkat tangan, meminta bola dari Miyagi. Namun, alih-alih mengoper ke Sakuragi, Miyagi memilih Rukawa yang lebih bebas. Dengan gerakan lincah, Rukawa mencetak angka melalui layup yang mulus. Melihat itu, Sakuragi makin kesal dan nyaris meluapkan amarahnya pada Rukawa. Namun, Miyagi dengan cepat mengingatkannya bahwa pelatih Anzai sedang memperhatikan. Seketika, Sakuragi menahan diri, berusaha bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Sementara itu, Mitsui kembali mencetak poin dari jarak jauh, menambah tekanan pada Miura Dai. Pelatih Miura Dai mulai geram melihat anak asuhnya yang gagal menahan serangan Shohoku. Para pemain Miura Dai kembali mencoba menyerang, namun pengawalan ketat Shohoku membuat mereka kehilangan koordinasi. Shohoku semakin menunjukkan dominasi di lapangan, bangkit dengan penuh semangat, mengejar ketertinggalan yang awalnya terasa begitu jauh. Pemain Shohoku semakin bersemangat, namun mereka masih tertinggal dengan skor 22-24. Meski begitu, mereka menunjukkan pertahanan yang kokoh. Serangan demi serangan dari Miura Dai tak lagi berhasil menghasilkan poin. Akagi, kapten yang tangguh, sukses melakukan blok terhadap upaya lawan. Bola kini dikuasai oleh Miyagi, yang dengan cepat menggerakkan tim ke depan. Di sisi lapangan, Sakuragi mengangkat tangannya, meminta operan. Miyagi mengoper bola kepadanya tanpa ragu. Namun, Sakuragi segera mendapati dirinya dalam penjagaan ketat. Berusaha menembus pertahanan lawan, ia mencari celah. Dalam sekejap, Sakuragi melihat peluang kecil dan berhasil melepaskan diri. Mendekati ring, ia bersiap melakukan layup. Tapi, pemain Miura Dai yang berusaha menghentikannya dari belakang melakukan pelanggaran keras. Wasit meniup peluit, dan Sakuragi diberi kesempatan melakukan tembakan bebas. Namun, wajah Sakuragi terlihat bingung. Dia sama sekali tidak mengerti apa itu tembakan bebas. Akagi, yang melihat kebingungan ini, mengelus dengan keras kepala Sakuragi, memberitahu apa yang harus dilakukannya. Wasit memberikan bola kepada Sakuragi, namun ia hanya berdiri diam, kebingungan terpancar di wajahnya. Seluruh pemain Shohoku menahan napas, perasaan tegang menyelimuti mereka. Sakuragi masih terpaku di posisinya, semakin lama semakin merasakan keraguan yang membelenggu hatinya.
Rekan-rekannya mulai meneriakinya, mendesaknya untuk segera melakukan tembakan, namun kegugupan telah membuatnya tak mampu bergerak. Rasa takut dan keraguan semakin mendalam, hingga Sakuragi merasa seolah-olah ada suara di dalam dirinya yang ingin dia gagal. Waktu terus berjalan, dan akhirnya peluit berbunyi, Sakuragi terkena pelanggaran 5 detik karena tak melakukan tembakan tepat waktu. Di tengah rasa gugupnya, Sakuragi memutuskan untuk melakukan hal nekat. Dia melempar bola ke arah ring, lalu bersiap melakukan dunk. Namun, tepat saat bola menyentuh ring, Rukawa muncul di depannya dan tanpa ragu mengambil alih. Dengan lompatan sempurna, Rukawa melakukan dunk yang menghentak, menambah poin untuk Shohoku. Kedudukan kini seimbang, 24 sama, tapi Sakuragi tampak tak puas dengan aksi heroik Rukawa yang mengambil alih momen pentingnya. Meski begitu, semangat Shohoku kini berkobar, dan mereka kembali ke lapangan dengan keyakinan tinggi. Sorak-sorai penonton menggema di seluruh stadion. Di tengah sorotan yang intens, Rukawa segera menjadi pusat perhatian dengan permainan agresifnya. Di sisi lain, Sakuragi terlihat tak puas, rasa kesal menumpuk saat ia melirik Rukawa yang terus bersinar. Namun, tepat saat ia hendak memarahi Rukawa, Akagi memberi Sakuragi tepukan topi bulat di kepalanya, seakan mengingatkannya untuk fokus pada pertandingan. Saat itu, Shohoku menghadapi serangan balik Miuradai. Sakuragi segera sigap mengambil posisi, menempel ketat pada lawan, menutup setiap peluang serangan. Di dekat ring, Akagi dan Rukawa juga bersiap, berdiri kukuh melindungi wilayah mereka, menjaga pertahanan dengan penuh konsentrasi. Pemain Miuradai berusaha keras melepaskan tembakan, namun Akagi, Rukawa, dan Sakuragi serentak menghadang. Merasa terdesak, akhirnya ia mengurungkan niat dan mengoper bola ke rekan satu tim. Namun, operan tersebut malah jatuh ke tangan Miyagi. Sakuragi langsung melesat seperti angin menuju sisi lapangan lawan, siap menyambut bola untuk mencetak angka. Tapi, pemain Miuradai tiba-tiba menghadangnya dengan keras, memaksanya memperlambat laju. Dengan cepat, Miyagi mengalihkan bola ke Rukawa yang bebas tanpa pengawalan. Rukawa pun tak membuang waktu. Dengan gerakan mantap, ia berhasil mencetak poin bagi Shohoku, membawa mereka unggul 26-24. Sorak-sorai kembali membahana, penonton mengelulukan nama Rukawa, terpesona oleh aksi-aksinya yang brilian. Rukawa terus memperlihatkan kehebatannya hingga babak pertama berakhir. Di bangku pemain, Sakuragi masih terlihat kesal. Ia mulai memprotes Miyagi, mempertanyakan mengapa bola tidak diarahkan kepadanya. Pertengkaran di antara mereka pun kian memanas. Namun tiba-tiba, pelatih Anzai menyela, bertanya dengan tenang apakah mereka benar-benar bertengkar. Seketika, senyum kaku muncul di wajah Sakuragi dan Miyagi. Mereka saling berpelukan, berpura-pura damai, seakan tak ada perselisihan yang terjadi. Di sisi bangku Miuradai, para pemain mulai merancang strategi baru. Mereka memutuskan untuk mengeluarkan senjata rahasia mereka di babak selanjutnya, Naita Tetsuya, pemain kunci bertubuh tinggi besar yang siap memberi perlawanan sengit. Di tepi lapangan, pelatih Miuradai memberikan instruksi, kemudian melakukan pergantian strategis dengan memasukkan Naita untuk menggantikan Miyamoto. Para pemain Miuradai yang sempat kehilangan momentum kini tampak kembali bersemangat, menyadari kekuatan yang dibawa Naita ke dalam permainan. Babak kedua pun dimulai dengan energi baru, membuat Shohoku harus waspada. Ketika Naita memasuki lapangan, kehadirannya langsung mengejutkan para pemain Shohoku. Tubuhnya yang kekar dan tinggi menjadi intimidasi tersendiri. Akagi berdiri siap di lingkaran tengah, matanya terpaku pada Naita. Wasit mengangkat bola ke atas, menandakan dimulainya babak kedua. Akagi dan Naita melompat bersamaan, kedua tangan mereka mencapai bola dalam duel ketat. Namun, kekuatan Naita yang luar biasa membuatnya unggul, memenangkan perebutan bola. Miuradai menguasai penguasaan pertama babak ini, dan tanpa menunda, serangan mereka segera mengarah ke area Shohoku. Saat Sakuragi berusaha menghadang, tiba-tiba Naita muncul di depannya, menghadang dengan tegas dan mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Hal itu memberi Miuradai kesempatan bebas untuk mencetak poin tanpa perlawanan. Shohoku yang melihat Sakuragi terjatuh segera khawatir, tetapi seketika Sakuragi melompat bangun. Kemarahan terpancar dari wajahnya, tetapi rekan-rekannya segera menenangkannya agar tetap fokus.
Pertandingan semakin intens. Miyagi yang memegang bola menghadapi tekanan dari dua pemain Miuradai, berusaha mencari celah. Saat bola berpindah dari tangan Mitsui ke Rukawa, tiba-tiba Sakuragi memotong dan menguasai bola, penuh semangat. Namun, kelengahannya menjadi celah bagi Naita yang menghadangnya, dan Sakuragi menabrak tubuh kokoh Naita, membuat wasit meniup peluit untuk pelanggaran. Sakuragi yang tak terima, memprotes keras, tetapi sekali lagi rekan-rekannya berusaha menenangkannya, agar emosinya tidak meledak-ledak. Bola kembali dikuasai Miuradai, dan kelengahan Sakuragi membuat mereka dengan mudah mencetak poin tambahan. Shohoku semakin tertekan saat Miuradai mulai mendekati ketertinggalan angka mereka. Seiring berjalannya waktu, Miuradai perlahan mulai mendominasi pertandingan, mencetak poin demi poin dengan konsistensi. Shohoku kesulitan mengimbangi, terutama sejak kehadiran Naita yang membawa energi baru bagi lawan. Ketika Mitsui mencoba mengoper bola kepada Akagi, Naita dengan sigap mencuri bola dan langsung berlari menuju ring. Mendekati ring, Naita siap melakukan dunk. Namun, tiba-tiba Sakuragi melesat dari belakang, berusaha merebut bola. Sayangnya, saat mencoba menghentikan Naita, lututnya secara tak sengaja mengenai lawannya, menyebabkan pelanggaran. Naita mendapatkan kesempatan tembakan bebas dan dengan tenang menambah poin bagi Miuradai. Kedudukan kini seimbang, 46-46. Shohoku mulai merasakan tekanan besar dari dominasi Naita, sementara Sakuragi terdiam, kesal dengan keunggulan Naita yang terus-menerus berhasil mengunggulinya dalam duel-duel penting. Semangat Miuradai memanas kembali. Semua mengandalkan Naita, pemain bertalenta dengan latar belakang sebagai atlet rugby. Kekuatan dan kecepatan Naita menjadi andalan utama mereka untuk menantang Shohoku. Bola disodorkan ke arah Naita, dan seketika Sakuragi, dalam keterburuannya, melakukan pelanggaran lagi. Miuradai memanfaatkan momentum ini, menjebak Sakuragi dalam siasat mereka. Akagi mengingatkan Sakuragi bahwa ini bukan pertandingan kekerasan. Sakuragi hendak melawan, tapi pandangannya bertemu dengan pelatih Anzai di pinggir lapangan. Seketika emosinya reda, karena takut digantikan. Miuradai kembali menyusun serangan dan berusaha mengoper bola pada Naita. Tapi kali ini, Rukawa dengan cekatan memotongnya, langsung berlari dan melesakkan bola ke dalam ring. Upaya Miuradai untuk menyerang balik pun tak tinggal diam, bola diserahkan kembali pada Naita yang mencoba lemparan 3 angka. Tapi sayang, tembakannya meleset. Rukawa sigap mengambil rebound, lalu mempassingnya ke Miyagi. Miyagi dengan tenang membawa bola melewati pertahanan Miuradai dan menyerahkannya ke Mitsui. Mitsui dengan cerdik mengarahkan bola ke Akagi, yang langsung menutupnya dengan dunk keras. Naita yang tak puas berusaha kembali menyusun serangan, namun lagi-lagi dipatahkan oleh Rukawa. Shohoku mulai menguasai ritme permainan. Miyagi bergerak cepat, memberikan bola pada Mitsui, yang langsung melepaskan tembakan 3 angka tanpa celah. Miuradai mulai tampak kelelahan, dan wajah sang pelatih diliputi tekanan besar. Miyagi kembali menguasai bola, mengarahkannya ke area lawan, lalu melakukan passing ke Sakuragi. Pemain Miuradai mencoba memancing emosi Sakuragi dengan pelanggaran kecil yang tidak terlihat wasit. Terpancing, Sakuragi melakukan pelanggaran kembali. Kini Sakuragi hanya memiliki satu kesempatan terakhir sebelum harus dikeluarkan. Sakuragi mulai bermain lebih tenang. Miuradai mencoba serangan cepat, tapi saat hendak menembak, Rukawa berhasil membloknya dengan sempurna. Miyagi mengoper bola ke Sakuragi, dan tanpa pikir panjang, Sakuragi membawa bola ke daerah lawan. Saat bersiap untuk melakukan dunk, Naita mencoba menghadangnya, tapi dengan momentum yang tak terkendali, dunk Sakuragi meleset dan malah menghantam kepala Naita dengan keras. Akibatnya, Naita tersungkur tak sadarkan diri, dan Sakuragi pun harus keluar lapangan setelah 5 kali pelanggaran. Wasit meniup peluit panjang, menandai akhir babak kedua. Shohoku menang telak dengan skor 1-1-4-51. Para pemain Shohoku merayakan kemenangan perdana mereka melawan Miuradai. Namun di tengah perayaan itu, Sakuragi tampak kesal, karena dikeluarkan tanpa sempat mencetak angka 1 pun sepanjang pertandingan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.